Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Waalaikumsalam. everybody. Thank you for join my channel today. I have special guest, which is uh, my neighbor, and he is working as a marbot, the man who take care of mask gitu ya. Teman-teman semua, hari ini kita udah kedatangan tamu namanya Kang Eris. Kang Eris adalah tetangga saya. Dan beliau adalah orang yang bertugas menjaga masjid atau biasa kita sebut dengan marbot. Nah, ini ada yang menarik nih sama Kang Eris karena pengalaman hidupnya seru banget gitu ya. Terus Kang Eris juga slankers loh, itu lihat tuh, bajunya ada logo slangnya tuh. Oke, kita kenalan dulu nih Kang. Ya, Sebutin dong namanya, umurnya, terus apa awalnya menjadi marbot tuh gimana gitu. Enggak? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Eris dari Tasik. Datang ke Assalam itu tahun 2016. Itu sebenarnya doa sih. Hmm. Sebelum ke Cilengsi itu doa pengen di masjid itu setahun ya. Setahun sebelum ke masjid itu ya udah ada doa pengen di masjid ya. Ya alhamdulillah setahun kemudian Allah memberikan jalan lewat mertua di Cilengsi. Awalnya enggak ke Cilengsi itu awalnya enggak di masjid, Bu. Hmm. Awalnya enggak di masjid, tadinya mau jadi driver tetangga masjid di sini. Udah 2 minggu saya tunggu-tunggu nggak ada kabar-kabar. Terus yang anehnya itu, Bu, kok baju saya nggak bawa celana panjang gitu ya, kebanyakan itu koko sama sarung gitu. sambil berdoa ya tiap jam 9 duha, ya Allah saya mau dikerjakan di mana ini gitu kan ya. Ya almarhum alhamdulillah datang ke rumah, udah hari situ ada masjid kosong, coba bantuin ya bersih-bersih. Oh gitu Pak, iya almarhum Pak Haji Eman itu, Pak Eman ya yang datang ke rumah. Oke. Gitu awal. Itu apa kan doanya Kang Eris mau ke masjid. Maksudnya tuh gimana, Kang? Kok bisa Itu doa ada kayak begitu? cerita, saya kan ngaji 3 tahunan di Bandung. Itu awal mulai hijrah gitu kan ya, mulai pengen ngaji lagi, pengen sholat 5 waktu full lagi gitu kan ya. Itu ada cerita, bukan sahabat Nabi sih, sebelah sini ya mungkin para ulama atau kiai, cerita nggak apa-apa cerita dulu. Mangga. Sok atuh. Ada cerita itu, eee, seorang itu nggak punya pekerjaan, udah beberapa tahun ngelamar ke sana ke sana, kemarinnya nggak ada apa namanya, nggak diterima gitu kan Lowongan, ya. heeh. Iya. Terus suatu saat, si lelaki itu berjalan, dia ketemu sama masjid gitu ya, masjid yang kumuh, yang nggak ada apa namanya, nggak ada yang rawat gitu ya. Udah alhamdulillah udah gitu, beliau itu langsung beres-beres, dia langsung pulang ke rumah, nyeritain ke istrinya, "Alhamdulillah saya udah dapat kerjaan." "Kerjaan di mana, Pak?" "Ya pokoknya kerjaan bosnya, lebih dari bos," gitu kan ya. Ya udah, alhamdulillah gitu, berangkat pagi, pulang sore, bahkan udah 2 minggu, istrinya nanya lagi, "Kok belum dapat gajian, Pak?" Nanti juga ada datang katanya mau langsung apa namanya, diantar ke Transfer. rumah gitu. Oh, diatur ke rumah. Udah sebulan mulai galau ya si bapak itu, kok ya Allah istri saya udah nanyanya terus, mungkin ya udah nanya-nanya terus soal gaji, atau ini kan udah kelaparan gitu ya, anak-anak udah nggak makan gitu ya, makan paling seadanya. Pas 30 hari itu ada yang datang ke rumah gitu kan, bawa emas. Emasnya itu bukan emas, yang katanya katanya itu emas itu bukan emas dunia gitu kan ya. Karena Hmm. kan ceritanya itu
si ibunya itu pergi ke tukang emas itu, emasnya aneh gitu, malah di apa, dibayar mahal oleh tukang emasnya itu ya. Pas pulang, ya si ibu itu kan jual emas gitu kan ya, jual emas ke pasar, langsung belanja, dibelanjain, masakan tuh, makanan, buat makanan gitunya, langsung dimasak, dibagiin ke tetangganya, sekampung itu dibagiin, Bu, dibagiin sekampung. Pas pulang itu si bapaknya, "Kok bau apa ini, kan wanginya enak banget," gitu kan ya. Jadi kepikiran dia, kasihan istri saya ya, mungkin nggak apa namanya, nggak Nggak dapat bisa makanan seperti ini gitu kan ya. Tapi pas udah nyampe rumah ternyata itu pusatnya ya ada di istrinya gitu. Masya Jadi Allah. istrinya apa namanya, cerita gitu, alhamdulillah ya gitu ya Pak, gajiannya udah nyampe ke rumah. Masya Allah. Itu Oke. itu cerita sedih, sebenarnya sedih. Iya benar. Nah gitu mulai terinspirasi saya juga ya, udah ngaji udah 2 tahunan lah di guru saya di Bandung, ya mulai ya Allah, udah daripada namanya, jualan ya segini gitu kan ya, udah aja pengen hijrah aja, diam di masjid aja gitu. Gitu. Iya. Duh, mantap. Ceritanya ini ya, di luar apa namanya? Kalau menurut saya di luar perkiraan saya gitu, ceritanya kok kayak gitu ya gitu. Tapi begini ya, teman-teman, YouTuber, Kang Eris nih kerja sebagai marbot, tapi kerjanya profesinya plus plus plus. Iya benar, saya harus cerita ya Kang. Bentar nih. Jadi Kang Eris ini keahliannya banyak. Selain marbot, terus bisnisnya banyak kalau teman-teman, ada yang jual ini, jual itu. Saya kan juga langganan. Kalau gada Kalau nggak ada, susu ada, es krim ada, telur, minyak semua ada gitu. Terus juga Kang Eris adalah YouTuber, jadi bisa ngedit, bisa mengambil gambar ya. Nah, itu akhirnya kok marbot plus 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 begini Kang, maksudnya bisa belajar, bisa dapat rekan bisnis dan segala macam itu, apakah jangan-jangan juga ini bagian dari doanya juga apa gimana Kang? nggak tahu ya itu ya. Di marbot itu awalnya pertama masuk itu seneng, tapi udah sebulan itu mulai galau ya, mulai galau. Biasa di luaran itunya jalan-jalan, ini diem aja di masjid. Iya betul betul. 3 bulan, udah 3 bulan, udah hampir apa namanya, sebulan setengah itu udah mulai keluar. Saya juga udah kata ke istri saya, udah balik lagi ke Bandung ya, udah nggak tahan nih, nggak betah. Karena yang Ujian udah ya. ayat pengen ini udah dikabulin sama Allah, kok Iya. malah apa namanya, pengen pulang lagi gitu. Ya alhamdulillah istri sebagai penyemangat gitu kan ya, sampai sekarang gitu istri sebagai penyemangat. Saya juga sampai sekarang juga udah beberapa kali ngajak istri pulang lagi ke Bandung juga, sampai saat ini juga gitu kan ya. Tapi istri nyemangatin, ya udah, biar nggak jenuh kita cari-cari referensi aja buat jualan-jualan apa gitu kan ya. Ya alhamdulillah Allah ngasih jalan lagi sebelum puasa. Saya kenalan dari Majelis Tafsir Jalalain. Beliau adalah bukan supplier sih, apa namanya, grosir gitu kan ya. Ya cukup lumayan lah buat apa namanya, makan sehari-hari gitu ya. Iya. Ada. Alhamdulillah ya, rezeki dari mana-mana ya Kang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke.